Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi kembali bersama Mbak Eva. Kita sudah berada di hari Minggu lagi, artinya kita akan melihat lagi apa yang menjadi energi divine timing untuk 1 minggu ke depan. Ya, seperti biasa saya akan memberikan satu panduan, mungkin saja energi ini akan kamu rasakan atau akan kamu dapatkan di dalam minggu ini. Tapi bisa juga tidak. Dalam arti mungkin saja energi ini akan kamu dapatkan ya di waktu-waktu yang akan datang nanti ya. Tidak harus dalam minggu ini. Hanya saja ini saya buat sebagai satu prediksi, sebagai satu pedoman buat kalian yang akan merasakannya sebagai divine timingnya di dalam minggu ini. Oke? Baik, kita akan lihat apa yang menjadi energi utama dari kartu Oracle. Divine timing dalam minggu ini, apa gerangan yang akan dirasakan, yang akan terjadi, atau yang akan didapatkan oleh sebagian kamu yang melihat video ini. Mungkin juga saya ya. Oke, kartu yang keluar adalah kartunya sangat bagus di sini. Time to go. Ya. Time to go. Saya lihat dulu ya sebentar apa maksud dari kartu time to go di sini. Ya. Di sini dikatakan matahari itu terbenam dan terbit setiap pagi hari ya. Matahari terbenam dan terbit setiap hari. Dan itu sama dengan jalan dalam hidup kita. Lihat keindahan dalam setiap matahari terbenam dalam hidup Anda. Dan ketahuilah bahwa matahari juga akan terbit lagi besok. Ya. Akhir itu hanyalah awal dari awal yang baru. Dan tentunya universe menyertai Anda melalui setiap fase dan siklus. Waduh, cakep banget ini kartunya. Walaupun tertulis time to go, waktunya untuk pergi, ini bisa berarti sesuatu yang dilepaskan akan memberikan sesuatu yang baru yang sudah dijanjikan oleh semesta. Oke, kita akan melihat untuk satu kartu oracle berikutnya ya. Saya keluarkan 2 kartu oracle seperti biasa untuk energi divine timing. Apa yang menjadi kartu oracle kedua melengkapi kartu time to go. Oke, di sini ada Angel of Strength. Angel of Strength. Oke, fokus. Yap. Ya. Jadi sepertinya kalau saya melihat dari 2 kartu oracle ini, di dalam minggu ini kita diminta untuk bisa melepaskan sesuatu dan kita dibimbing atau kita akan selalu ditemani oleh jiwa-jiwa yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Angel of Strength itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kita untuk tetap kuat. Oke. Atau justru kita akan menjadi lebih kuat dengan melepaskan atau membiarkan sesuatu itu pergi. Waktunya untuk kita pergi dari satu keadaan, dari satu situasi ya. Mungkin waktunya untuk kita pergi dari seseorang. Oke, kita akan lihat kartu tarot yang memberikan penjelasannya. Di sini ada Five of Pentacles, Three of Swords, Five of Cups, dan Three of Pentacles. Ya.
Kita lihat kartu berikutnya, yaitu Nine of Pentacles. Ya. Lalu ada the Star, the Sun, wow. Dan Age of Pentacles. Ya, Age of Pentacles ya. Sementara di the bottom of the decks ada Six of Swords. Six of Swords. Yap. Oke, kita akan melihat energi divine timing hari Minggu ketiga ya di bulan November 2020. Jika selama ini kita merasakan situasi yang cukup menyulitkan, ada situasi yang cukup bermasalah, ada situasi yang membuat kita menjadi susah ya. Di sini sesuatu yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu di dalam minggu ini diminta oleh semesta bahwa ini adalah timingnya kita untuk membebaskan diri dari hal-hal yang menyulitkan atau menyusahkan hati kita itu. Ya. Di sini semesta mengatakan bahwa kita itu mampu. Kita mampu untuk melepaskan sesuatu yang selama ini kita rasakan cukup sulit untuk kita lewati. Kita diminta untuk bisa membebaskan diri kita dari perasaan-perasaan yang membuat kita berada di dalam satu situasi yang tidak berbahagia, tidak nyaman. Ya. Memang di sini ada hal yang membuat kita selama ini menjadi sangat susah hati, sangat bisa dikatakan berjuang. Ada hal yang membuat kita merasa kesulitan, yaitu akan sesuatu yang sudah mengecewakan, akan sesuatu yang sudah membuat hati kita hancur barangkali ya, akan sesuatu yang membuat kita patah hati, membuat kita kecewa. Mungkin kita dibohongi. Itulah hal-hal yang selama ini membuat perasaan kita susah hati dan juga merasa dalam situasi yang sangat tidak berbahagia. Butuh berjuang untuk melepaskan perasaan itu. Saya melihat dalam minggu ini memang kita berharap kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dan itu yang diinginkan oleh semesta. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Kita harus bisa melihat masa depan kita yang baru. Kita diminta untuk mengabaikan segala perasaan-perasaan yang membuat kita sulit. Ya, memang tantangan yang kita hadapi adalah masih akan ada perasaan-perasaan yang membuat kita sedikit tidak stabil ya. Mungkin ada perasaan sedih, kecewa, tapi itu diminta untuk diabaikan. Kita harus lebih bisa melihat bahwa kita memang menyesal akan sesuatu yang sudah terjadi, tetapi kita harus lebih menyesal karena selama ini kita sudah mengutamakan atau hanya melewatkan waktu dengan sia-sia, dalam arti kita hanya terlalu terfokus, berpikir, dan terus merasakan hal-hal yang mengecewakan itu. Hal-hal yang sudah lewat, hal-hal yang sudah membuat kita patah hati, sedih, marah, hal-hal yang tidak nyaman. Kita diminta untuk melewati atau melepaskan itu di sini. Jangan buang waktu kita dengan sia-sia hanya karena perasaan-perasaan yang terus membelenggu pikiran kita. Kita harus bisa menjadi diri sendiri dalam minggu ini. Kita harus bisa lebih optimis, harus berpikir lebih positif, ya. Kita harus bisa percaya diri karena yakin akan ada sesuatu pencapaian, kesuksesan, dan sukacita yang akan kita dapatkan. Dan untuk itulah, dalam minggu ini kita diminta oleh
semesta untuk bisa membuktikan diri bahwa kita bisa melewati kesulitan ataupun perasaan yang menyusahkan hati kita selama ini. Ya, ini adalah waktunya kita untuk membangun lagi diri kita. Dalam arti ini adalah satu proses yang harus kita lewati dan saatnya kita kembali untuk berusaha bangkit. Seperti itu. Berusaha bangkit dan berusaha untuk bisa membangun diri kita yang tentunya jauh lebih baik. Membangun diri kita dengan sesuatu yang jauh lebih sukses ya. Jadi ini bisa dalam hal apapun secara umum. Kesulitan yang mungkin dihadapi dalam hal pekerjaan, mungkin baru saja kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam hal usaha, mungkin kesulitan dalam hal mendapatkan satu perasaan yang tidak nyaman dan membuat diri menjadi sakit misalnya, karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang bermasalah selama ini. Itu semua harus dibebaskan dalam minggu ini. Itu semua harus kita buang jauh-jauh ya. Kita harus mau berusaha agar keluar dari situasi yang tidak membuat kita bahagia di sini. Oke? Karena janji semesta ada Six of Sword yang berarti kita akan bisa melepaskan semua yang tidak nyaman itu di dalam minggu ini dan kita akan mulai menjalankan apa yang menjadi rencana dalam perjalanan hidup kita. Oke? Ada satu hal yang akan kita jalani karena kita sudah melewati ya anggap saja hal-hal yang kemarin yang membuat kita merasa sakit hati, membuat kita patah hati, sedih, itu adalah salah satu perjalanan hidup saja. Ya, kita sudah melewati itu dan sekarang saatnya kita untuk memulai satu perjalanan hidup kita yang baru. Begitu intinya. Oke? Jadi memang kalau dikatakan oleh kartu oracle di situ, time to go, saatnya kita untuk pergi. Dalam arti kita pergi meninggalkan perjalanan hidup kita yang lama dan kita akan memulai satu perjalanan hidup kita yang baru. Karena kita disertai oleh malaikat yang memberi kita kekuatan, jiwa-jiwa yang menyertai kita, memberi kita kemampuan untuk melepaskan atau untuk pergi meninggalkan situasi yang di masa lalu menyakitkan, ya. Jadi ini secara umum sangat jelas, baik itu di dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam asmara pun saya melihatnya ini kurang lebih sama, terutama buat kalian yang selama ini mengalami situasi yang cukup sulit dalam komitmen barangkali ya. Mungkin ada satu masalah di dalam komitmen, atau kamu justru sulit karena masih memikirkan sesuatu yang lalu, yang menyakitkan hatimu. Ini bisa terjadi untuk kamu yang baru saja mungkin patah hati, baru saja dikecewakan, tapi bisa jadi ini juga terjadi dalam satu komitmen. Saya melihat bahwa di sini memang sebagian kamu yang mungkin merasa dikecewakan atau merasa sangat patah hati, seperti bacaan untuk umum tadi ya. Semesta meminta kita untuk bisa membebaskan diri dari perasaan itu. Kita harus bisa menggapai impian dan harapan kita di masa depan dengan menjadi diri kita sendiri. Oke? Dan jangan terus larut dalam penyesalan, dalam perasaan sedih. Karena itu memang hanya hal-hal yang sia-sia saja yang kita lakukan jika kita terus hanyut dalam perasaan kecewa. Ada the sun di sini. Kita harus bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, melihat masa depan walaupun tanpa komitmen, walaupun telah berakhir
sebuah hubungan dengan seseorang, ya. Jadi di sini harus bisa membuktikan diri, dalam arti kamu akan bisa menjadi dirimu sendiri, membangun dirimu lagi, yang mana itu bisa kamu dapatkan apabila kamu memang tekun dan mau berupaya meninggalkan situasi atau masalah-masalah yang nggak enak yang menyulitkan perasaanmu itu. Oke? Jadi diminta oleh semesta jangan larut dengan perasaan-perasaan tersakiti setelah kamu mungkin ditinggalkan, setelah kamu dikecewakan, mungkin berakhir hubunganmu. Tapi kalau saya melihat ini sebagian bagi yang masih berkomitmen, mungkin ada satu situasi yang cukup sulit juga yang difikirkan, barangkali berkaitan tentang finansial, barangkali berkaitan tentang kesehatan, ya. Dan keinginan di sini mungkin juga di antara kalian di sini yang masih dalam komitmen mengharapkan sekali agar situasi yang sulit ini bisa segera berakhir. Saya melihatnya karena masalah finansial atau masalah kesehatan atau masalah apapun yang terjadi di dalam komitmenmu, itu bisa memancing permasalahan emosi antara kamu dan pasangan, ya. Dan saya melihat memang di sini ada perasaan-perasaan yang kurang nyaman dilalui dalam satu komitmen. Dalam arti di sini ada ketidakbahagiaan karena situasi yang menyulitkan ini. Mungkin karena ada masalah yang berkaitan dengan kesehatan misalnya. Ada masalah yang berkaitan dengan finansial, yang mana itu cukup membuat bisa dikatakan menjalani hidup agak sedikit sulit, ya. Bukan agak sedikit sulit, tapi memang sulit, apalagi ini masa sulit. Tapi semesta meminta kita untuk bisa tekun. Tekun itu tidak hanya tekun dalam mencari kerja atau berusaha, berupaya, tetapi juga tekun, sabar, tekun untuk selalu berdoa, meminta, seperti itu. Kita harus bisa melewati situasi ini dengan sabar jika kamu dalam komitmen, ya. Karena di sini memang yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang dimana akan ada hal yang mungkin diharapkan di sini, ya. Apabila ini situasi yang sulit dalam hal keuangan, mengharapkan sekali bagaimana bisa ada kecukupan lagi untuk itu. Mengharapkan lagi bebas dari penyakit. Nah, mengharapkan untuk bisa kembali hidup dalam situasi yang mampu seperti itu. Oke? Tapi sekali lagi memang jikapun hal-hal menyulitkan dalam komitmen itu membuat situasi hubungan kalian menjadi penuh dengan masalah emosional, semesta meminta lagi kepada kalian untuk bisa yakin, ya. Masih akan ada kesempatan yang memberikan satu kemungkinan untuk keluar dari masalah ini. Memang kalau dilihat di sini, ya sepertinya kalau berbicara mungkin mudah, tapi yang merasakan yang biasanya agak seperti bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Yang terpenting sekarang mencoba untuk berpikir lebih positif. Banyak hal-hal baik yang masih bisa dilakukan, di mana itu yang akan bisa membuat kebahagiaan untuk kalian yang di dalam komitmen saat ini sedang dirundung dengan kesusahan, ya. Jadi kebahagiaan itu tidak melulu diukur dari hal materi. Kalau saya melihatnya di sini, kalian harus bisa mencari semacam cara bagaimana sukacita, kebahagiaan dalam hubungan itu bisa ditumbuhkan tidak berdasarkan dengan materi. Karena dengan seperti itu, komitmen kalian akan tetap berbahagia kok, ya. Asalkan ada saling pengertian,
asalkan ada saling memberi keyakinan, mendukung, kepercayaan seperti itu, dan juga kerjasama. Ya, harus ada kerjasama. Jangan nanti kalau misalnya situasi sudah sulit, yang satu hanya menuntut, yang satu merasa ditekan, itu justru semakin sulit komitmen yang seperti itu. Jadi harus ada kerjasama. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang bisa dikerjakan dengan saling membangun. Mungkin tidak membangun dalam hal materi ya, tapi bisa membangun secara moral, menguatkan, memberi semangat seperti itu. Dan di sini memang butuh semacam kesabaran. Sekali lagi butuh kesabaran ya untuk minggu ini buat kalian yang di dalam komitmennya pun sedang mengalami masalah. Sekali lagi, semesta mengingatkan bahwa ini adalah hanya satu perjalanan hidup. Kita akan terus melewati perjalanan hidup kita tanpa henti. Jadi hal-hal yang bermasalah itu anggap saja sebagai sesuatu yang memang harus dijalani ya. Karena tidak akan selamanya kita berada di dalam situasi yang menyulitkan. Jadi ini dari semua hal. Pekerjaan, usaha, hubungan, komitmen, ataupun untuk pribadi kalian masing-masing. Time to go, waktunya untuk pergi. Pergi dari situasi yang membuat hati dan perasaanmu sudah cukup lelah dengan hal-hal yang menyakitkan dan memulai satu perjalanan baru dalam hidupmu dengan keberanian. Itu dia Divine Timing untuk minggu ini. Semoga membantu dan kita ketemu lagi di Divine Timing minggu depan.